Buku itu tidak bisa dibawa oleh siapapun kecuali kepada orang yang telah dicatat namanya, ucap Sukri. Maksudmu, jika namanya sudah dicatat, dia akan tahu di mana letak buku itu, benar kan? Tanya Darsim. Iya mas, kau tahu mengapa Mbok Imas mengetahui hal tersebut? Tanya Sukri. Karena dia adalah tumbal selanjutnya. Aku tidak bisa membantu apapun untukmu saat ini. Pesanku satu, kalian semua jangan terlibat jauh akan pesugihan ini. Semua yang terlibat akan mati dengan seketika, ucap Sukri. Tak ada waktu lagi untuk menghempaskan semua rencana Sugeng yang telah matang-matang direncanakan dengan baik. Sukri sendiri sampai kewalahan demi menyelamatkan satu orang, pikir Darsim. Setidaknya dia bisa menyadarkan Safari dan juga Soleha walaupun sudah terlibat. Aku tidak akan terlibat, namun aku ingin menyelamatkan saudara-saudaraku yang lain, jelas Darsim. Sukri menepuk pundak Darsim. Jika kamu ingin menyelamatkannya, usahakan nyawamu sendiri yang selamat. Hidupmu tidak semudah itu, jelas Sukri. Darsim membukakan pintu untuk Sukri. Jangan samakan hidupku dengan hidupmu mas. Keluargamu sudah tidak ada, tapi keluargaku masih tersisa. Jika memang tidak ingin membantu, berhentilah untuk mengganggu, jelas Darsim. Sukri tak bisa menggubris perkataan Darsim. Keduanya memiliki misi yang sama di waktu yang berbeda. Sukri gagal menyelamatkan keluarganya, sedangkan Darsim berusaha menyelamatkan keluarganya. Semua yang tercatat dalam catatan pesugihan akan mati sebagaimana terbunuhnya orang-orang yang sudah tercatat. Selesai tahlilan, para keluarga berkumpul. Darsim kemana mbak? Tanya Safari. Dia kurang enak badan. Mungkin Darsim banyak memikirkan pekerjaan yang ditinggalkannya, jelas Siti. Sugeng mengambilkan air untuk Siti. Bagaimana? Kapan kalian pulang? Pertanyaan Sugeng itu seolah-olah membuat Siti terusir. Padahal Siti masih penasaran akan kematian dari Ibu Sumirah yang sebenarnya. Mas, apa ibu sudah tenang? Tanya Siti. Dia sudah tenang, Ti. Jangan dipikirkan lagi. Tidak baik, senyum Sugeng. Ti, hari sudah malam. Kamu ingin beristirahat di mana? Tanya Soleha. Mungkin di sini saja, Mbak, jelas Siti. Ya sudah, kamu tidur di kamar ibu ya. Kami biasa tidur agak malaman karena sembari menjaga rumah, ucap Soleha. Siti mengangguk paham. Sudah, gak usah dipikirkan. Gak baik memikirkan hal yang sudah tidak ada, jelas Sugeng sambil merangkul Siti. Soleha dan Safari tersenyum. Setidaknya Siti sudah agak tenang sedikit dari apa masalah yang terus-menerus menimpanya. Mas, Siti mau tidur dulu ya? Ya sudah, kamu tidur ya. Mas sepertinya juga akan tidur di sini. Di rumah sana biar Darsim dan Sukri yang menjaga rumah, ucap Sugeng. Siti pun menuju kamar Ibu Sumirah. Soleha mengantarkannya sembari memijati pundak Siti. Sugeng membuka bungkusan rokoknya. Sepertinya rokok adalah penenangnya untuk saat ini. Mas, Ari mau tanya, ucap Safari. Mau tanya apa, Ri? Mas, apakah mungkin Mas Darsim sudah tahu rencana kita? Itu hal yang wajar. Pesugihan itu tidak akan pernah bisa tidak tercium oleh keluarga sendiri. Prioritas kita adalah keluarga kita. Jika tidak, maka akan lebih rumit lagi masalahnya, jelas Sugeng. Terus, bagaimana dengan langkah Mas selanjutnya? Tanya Safari. Nama Mbok Imas sudah aku catat di dalam buku itu. Tinggal hari ini kita lakukan ritual sambil menunggu Sukri melaksanakannya di rumahku. Kita juga lakukan di rumah ini, jelas Sugeng. Bagaimana kalau Mbak Siti tahu, Mas? Tanya Safari. Aku telah memasukkan obat tidur di dalam minumannya. Efeknya akan lama hingga esok hari. Kemudian, mengenai Darsim, aku telah menyuruhnya untuk mengunci kamar Darsim di malam hari. Safari tersenyum mendengarnya. Langkah Sugeng memang terencana dengan baik. Hari ke-7 kematian Bu Sumirah, Sukri tak tahu apa yang dipikirkan Darsim saat ini. Sepertinya memang dia harus cepat-cepat melaksanakan pekerjaannya sebelum Sugeng melakukan ritual untuk melakukan penyerahan tumbal. Sukri mengikuti langkah Darsim yang telah keluar kamar terlebih dahulu. Diam-diam, Sukri memperhatikan apa yang dilakukan Darsim. Darsim sedang terduduk di sebuah kursi sambil menyeruput teh. Sukri pun mendekati Darsim dan mencoba untuk membujuk Darsim agar masuk ke dalam kamar. Mas, jika
Jika tidak keberatan, Mas bisa masuk ke dalam kamar sekarang. Ada apa memangnya? Tanya Darsim. Ini perintah Mas Sugeng. Darsim bangkit dari tempat duduknya. Dia mencoba untuk menuruti apa yang dikatakan oleh Sukri. Aku tahu apa perintah itu, ucap Darsim. Maksudnya Mas? Tanya Sukri. Sekarang adalah malam penyerahan tumbal kan? Kau ingin agar aku tidak terlibat dalam pesugihan ini? Ucap Darsim. Sukri terdiam. Tak ada lagi jalan untuk berbohong kepada Darsim. Semua sudah terbongkar. Benar Mas, ini malam penyerahan tumbal. Saya minta Mas untuk masuk ke dalam. Jelas Sukri. Kau mau mengunciku dari luar? Tanya Darsim. Iya Mas, itu perintah Mas Sugeng. Darsim mendekati Sukri. Berikan kuncinya. Untuk apa Mas? Tanya Sukri. Biar aku yang mengunci diriku dari dalam. Jadi saya mohon, turuti perintah saya demi kebaikan bersama. Jelas Darsim. Sukri menolak. Tidak bisa Mas, semua sudah sesuai perintah. Saya taat perintah, ucap Sukri. Baiklah kalau begitu. Tapi bagaimana jika aku beritahu ini kepada warga sekitar, bahwa malam ini akan ada penyerahan tumbal selanjutnya? Tanya Darsim. Jangan Mas, teriak Sukri. Kenapa kamu marah? Tanya Darsim. Kita semua akan dipukuli warga. Kita akan dihabisi warga, bahkan dibunuh. Jelas Sukri. Semua ada bayarannya. Mematuhi perjanjian setan sama saja menjatuhkan diri ke dalam neraka. Apa kamu tahu kenapa kamu ketakutan? Tanya Darsim. Sukri belum bisa menjawab pertanyaan rumit yang dilemparkan Darsim kepadanya. Karena aku adalah budaknya Mas Sugeng. Tanya Sukri. Bukan Mas, karena kamu sedang merasakan neraka kehidupan. Ragamu menolak tapi hatimu tidak. Darsim langsung merogoh kantung baju Sukri. Dia mengambil kunci kamar dari Sukri. Laksanakan tugasmu. Beritahu aku bila sudah selesai. Jelas Darsim. Apa ini tujuanmu? Untuk merebut catatan pesugihan dariku? Tanya Sukri. Darsim terkejut ketika Sukri mengatakan ini. Pak Sanubari benar. Buku catatan itu sebenarnya ada di ruangan khusus. Sedangkan catatan yang ada di Sugeng merupakan sebuah potongan dari catatan itu. Dia ingin tahu siapa nama-nama dari tumbal berikutnya. Untuk apa aku mengambilnya? Tanya Darsim. Setiap nama yang sudah tercatat tidak akan pernah terhapus. Itu akan terhapus jika si pembuat perjanjian menghapusnya sendiri dengan kesepakatan. Semua sudah tertulis hingga 12 tahun ke depan. Jelas Sukri. 12 tahun ke depan? Kenapa kamu kaget, Sim? Kamu baru tahu permainan catatan pesugihan yang sebenarnya. Semua tidak akan sirna dengan mudah. Aku telah menceburkan diri di dalam neraka ini, dan sekaligus sebagai budak tulis dari catatan pesugihan yang dilakukan oleh Sugeng. Senyum Sukri. Jadi? Tanya Darsim. Pesugihan itu akan selalu ada dan tetap berjalan sampai Sugeng meninggal. Teriak Sukri sambil tertawa kesetanan. Darsim langsung mengancam Sukri. Beritahu aku daftar nama catatan itu. Aku ingin memastikannya. Ancam Darsim. Sukri tertawa kegirangan. Pria berumur 50 tahunan itu seperti merasa tak berdosa dengan jabatannya hari ini sebagai juru tulis catatan pesugihan. Seluruh keluarga Ibu Sumira akan mati. Semua pekerja akan mati. Semua yang terlibat akan mati. Semuanya akan mati. Teriak Sukri. Darsim mencoba untuk tenang agar tidak tersulur amarah oleh sebab perkataan busuk Sukri kepadanya. Dia pun langsung menuju kamar dan memberikan kunci itu kembali kepada Sukri. Cepat kunci aku di kamar. Lakukan ritualnya lalu buka kembali. Aku dan Mbak Siti tak sabar ingin pergi. Sukri hanya bengong mendapati perkataan Darsim itu. Darsim melangkah ke kamar. Dia tak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Sukri terhadapnya. Kenapa berhenti berjuang? Kau takut namamu akan tercatat di buku catatan pesugihan? Tanya Sukri. Darsim memandang wajah Sukri dengan pandangan yang tak biasa. Di antara aku dan dirimu, Mas, siapakah yang akan mati duluan? Kau tahu, kau hidup sebatang kara dan sudah tua. Ikatan batin keluarga tak akan terpisahkan oleh cecungu kotor sepertimu. Jelas Darsim.
Darsim kembali berjalan menuju kamar. Sukri mengikutinya dari belakang. Sukri kemudian mengunci pintu kamar Darsim dari luar. Ingat Sim, pesugihan ini tidak akan pernah berhenti sebelum orang yang melakukan kontrak pesugihan itu sendiri mati ataupun terbunuh. Jelas Sukri. Darsim menatap kasur yang empuk dengan tenang. Dia mencoba untuk tidak meladeni apa yang dikatakan oleh Sukri kepadanya. Sukri kembali menjalankan tugasnya. Dia kemudian menuju ke ruangan khusus untuk melakukan ritual pesugihan. Dimulailah ritual pesugihan itu. Sukri mencatat nama orang yang akan dijadikan tumbal berikutnya. Boimas, Batang pertengahan bulan 2002, meninggal karena terpleset dari kamar mandi rumah. Setelah mencatat, Sukri tertawa kegirangan. Dia merasa layak untuk menjadi Tuhan. Keesokan harinya, warga geger akan kematian Boimas yang disebut-sebut memiliki hubungan khusus terhadap Ibu Sumira. Boimas meninggal karena terpeleset di kamar mandi. Memang wajar, karena usianya sudah lanjut, mungkin tubuhnya tidak merespon lagi. Jelas warga. Pada saat itu, keluarga Sugeng sedang berkumpul. Darsim dan Sukri datang juga untuk membahas mengenai warisan yang dimiliki oleh Ibu Sumira. Rumah ini jatuh kepada Siti. Itu wasiat yang ibu buat. Apa kalian setuju? Tanya Sugeng kepada yang lainnya. Semua anggota keluarga setuju. Namun Siti segera angkat bicara. Untuk sementara, aku menginginkan rumah ini dihuni oleh Mbak Soleha dan juga Safari. Aku dan Darsim harus pulang dulu ke Pekalongan. Mungkin beberapa tahun lagi, aku akan kembali ke sini. Jelas Siti. Semua terdiam. Tepat dengan pembahasan mereka mengenai warisan, mereka mendengar suara lantunan talqin beserta keramaian orang yang mengantarkan jenazah. Siapa itu, Mas? Tanya Siti. Boimas, dia meninggal pagi tadi. Jelas Sugeng. Siti terkejut bukan kepala. Dia langsung menatap wajah seluruh anggota keluarganya. Kenapa kalian berekspresi datar? Tanya Siti. Semua sudah jelas. Tak ada yang diragukan lagi bahwa kematian Boimas karena tulah yang dibuatnya. Jelas Sugeng. Berbeda dengan Darsim. Dia malah beranjak bangkit dan meninggalkan yang lain. Mau kemana Sim? Tanya Sugeng. Seorang muslim yang baik, dia akan menghormati orang yang baru saja meninggal, bukan malah membahas warisan. Jelas Darsim. Darsim pergi untuk mengikuti iring-iringan orang meninggal. Dia hendak menenangkan diri atas apa yang kakaknya lakukan kepada orang-orang yang tak bersalah. Keluarga Boimas masih belum terima akan kematian Boimas sendiri. Tampaknya ada hal ganjil yang belum diketahuinya. Ibu itu tidak memiliki musuh. Kok bisa meninggal seperti ini? Apa salah ibu? Tanya anaknya. Darsim merasakan perasaan yang terpendam dari setiap orang yang ditemuinya. Jiwa kemanusiaan Darsim tidak bisa disamakan oleh yang lainnya. Bahkan dalam masalah sekecil itu pun, Darsim sangat terpukul jika tidak ikut membantunya. Darsim lagi-lagi memiliki intuisi dan perasaan yang tepat dan mengena di tiap orang yang baru saja ditemuinya. Ketika jasad Boimas mulai dimakamkan, Darsim meneteskan air matanya. Lantunan kalimat talqin memenuhi pemakaman Boimas. Lagi-lagi langit menghitam. Akhirnya Darsim pun kembali ke rumah Ibu Sumira dengan tubuh yang basah kuyup. Awalnya dia sangat menyukai kesuksesan kakaknya yang begitu pesat. Namun setelah diketahui kakaknya melakukan pesugihan, Darsim berhenti memuji-muji kakaknya. Sugeng dan Sukri ternyata sedang terduduk di depan ruangan. Siti, Soleha dan Safari pergi ke kamarnya masing-masing untuk istirahat. Darsim tahu rencana kita, Mas. Jelas Sukri. Apa saja yang dia tahu? Tanya Sugeng. Buku catatan pesugihan. Dia mengetahui semua tentang buku itu. Jawab Sukri. Sugeng heran. Dari mana dia mengetahui hal itu semuanya? Apa ada orang lain yang memberitahu tentang buku itu? Tanya Sugeng. Sukri terdiam beberapa saat. Mas, apa Mas punya dendam terhadap para pekerja? Atau ada salah satu pekerja Mas yang mengetahui ini? Tanya Sukri. Tidak mungkin. Jika memang ada, pasti dia sudah kucatat namanya. Jelas Sugeng. Lalu, apakah ada pelanggan yang mengetahui tentang keberadaan pesugihan ini? Tanya Sukri. Pelanggan? Maksudmu orang yang selalu membeli bahan makanan kepadaku? Tanya Sugeng. Biasanya, orang yang mengetahui itu adalah orang yang pernah atau hampir menjadi korban dari pesugihan. Jelas Sukri. Sugeng mengingat-ingat akan nama-nama korbannya. Apa aku pernah membunuh pelangganku dulu ya? Tanya Sugeng. Darsim dengan tiba-tiba memasuki rumah. Hal itu membuat Sugeng dan Sukri terkejut.
Jangan-jangan Darsim mendengarkan pembahasannya. Sim? Habis dari mana? Tanya Sugeng dengan gagap. Habis menghadiri pemakaman Mbok Imas. Kasihan dia. Sudah tua, meninggalkan anak, tapi tetap saja ada orang gila yang mau membunuhnya dengan kejam. Jika tidak dengan santet, ya pasti dengan pesugihan. Jelas Darsim. Sukri terkejut mendengarnya. Dia menatap wajah Sugeng dengan ketakutan. Sugeng mencoba menenangkan diri. Memang siapa yang bilang seperti itu? Pertanyaan Sugeng itu membuat Darsim menatap Sukri. Jika bukan karena keluarganya yang peduli, Mbok Imas bukanlah korban selanjutnya. Alasan orang membunuh adalah karena dia takut akan rasa kasih sayang seseorang lebih besar dibanding rasa kasih sayang dirinya sendiri. Sugeng hanya tersenyum. Dia tahu apa yang dipikirkan adiknya mengenai kematian yang sesungguhnya. Kapan kamu ke Pekalongan? Tanya Sugeng. Hari ini. Jelas Darsim. Kamu tahu kalau kematian itu tidak memandang bulu? Tanya Sugeng. Darsim terdiam. Untuk apa kakaknya menanyakan hal itu? Kematian itu adalah hal yang paling dibenci manusia, namun tidak bisa dihindarinya. Ada kematian yang diinginkan, ada juga kematian karena keinginan. Jelas Sugeng sambil tersenyum. Darsim tidak ingin berdebat berlebihan. Itu akan menambah citra buruknya di hadapan Sugeng. Siapkan semuanya. Aku akan mengantarmu dan Siti untuk ke Pekalongan. Jelas Sugeng. Akhirnya Darsim pun langsung menuju ke arah kamar Siti dan membangunkan kakaknya untuk kembali lagi. Mas, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sukri. 12 tahun ke depan, aku akan mencatat namanya dalam buku itu. Dia harus merasakan kematiannya, ucap Sugeng sambil tersenyum. Sukri pun merasa senang bahwa Darsim akan dicatat namanya dalam buku catatan pesugihan. Sukri tidak menyadari ada satu sisi di mana Sugeng akan bersikap terbalik dari apa yang dia kira. Kematian keluarga Sukri belum cukup untuk menutup mulut Sukri yang bisa saja menceritakan seluruh aib dirinya. Kembalilah lagi jika sudah siap semua, karena rumah ini akan menjadi milik kamu, Ti, ucap Sugeng. Siti tersenyum. Iya mas, nanti Siti kembali lagi jika sudah siap semuanya. Insya Allah Siti akan tinggal di sini, jelas Siti. Setelah usai mengantarkan Siti, Sugeng kembali lagi menuju rumahnya. Darsim tidak berkata apa-apa mengenai rencana 12 tahun ke depan yang disembunyikan oleh Sugeng dan juga Sukri terhadapnya. Mbak yakin akan tinggal di sana? Tanya Darsim. Kenapa Sim? Mbak gak takut anak-anak Mbak akan menjadi korban? Tanya Darsim. Kalau ngomong, gak mungkin lah. Mana ada pesugihan Sim? Jelas Siti. Percuma saja. Siti masih belum percaya dan belum tahu. Memang benar ya Mbak. Orang akan percaya jika sudah merasakan yang namanya kehilangan. Akan lebih baik jika kita tidak kehilangan, agar kita tidak saling percaya. Dibanding kepercayaan, kehilangan itu lebih menyakitkan. Siti terdiam. Dia belum mengerti apa yang dikatakan oleh Darsim terhadapnya. Sim, besok kamu sudah kerja kan? Tanya Siti. Darsim tidak menjawab. Siti berlari menghampiri Darsim. Dari kejauhan, Sugeng memperhatikan tingkah adik-adiknya. Darsim, kamu siap mati, ucap Sugeng. Safari masih memiliki hati yang goyah. Dia yakin sesuatu yang dilakukan olehnya adalah kesalahan besar. Kamu kenapa, Ri? Tanya Soleha. Aku hanya takut jika suatu nanti aku belum bisa menjadi manusia seutuhnya, Mbak, jawabnya. Kenapa? Karena kita telah melanggar agama. Sudahlah, agama adalah tentang jubah kebesaran dan pengakuan. Orang yang beragama pasti mau diakui dan juga dihormati layaknya orang suci, jelas Soleha. Itu karena berlebihan dalam beragama kan? Agama tidak salah, Mbak. Tidak lama kemudian Sugeng mendatangi mereka yang sedang mengobrol. Mas, sudah anterin Siti sama Darsim? Tanya Safari. Sudah, malam ini kita lakukan tumbal selanjutnya, jelas Sugeng. Tapi mas, baru saja kita lakukan ritual. Memang siapa yang akan mas tumbalkan? Sukri. Safari dan Soleha terkejut. Mereka berdua mundur ke belakang. Kenapa kalian ketakutan? Tanya Sugeng sambil tersenyum. Kenapa harus Sukri? Tanya Safari. Dia bisa saja tidak patuh. Aku minta Soleha yang memegang buku itu nanti, jelas Sugeng. Soleha tak mengerti apa yang dipikirkan oleh kakaknya. Mas, apa ada yang salah dengan Sukri? Tanya Soleha dengan wajah ketakutan. Orang terdekat memang harus ditumbalkan. Pesugihan memang sesulit ini kan? Senyum Sugeng. Safari dan Soleha mengeluarkan banyak keringat dingin. Jika Sukri saja ditumbalkan,
Bagaimana dengan mereka berdua? Malam ini kita lakukan ritualnya, jelas Sugeng. Sugeng menyerahkan urusan ritual di rumah dilakukan oleh Soleha. Sedangkan Sugeng, dia lakukan di rumahnya. Tepat setelah Sukri beberes rumah Sugeng, Sugeng dengan tiba-tiba mendatangi rumah. Mas, kok cepet banget datangnya? Tanya Sukri. Sugeng tidak datang sendirian. Dia telah datang bersama dengan Safari dan juga Soleha. Apa-apaan ini mas? Tanya Sukri. Oh iya, rumah ini mau kita gunakan. Jadi, kamu telah saya bebas tugaskan. Senyum Sugeng. Serius mas? Iya. Oh iya, ini gaji kamu. Sukri tak percaya ketika dia diberi koper besar berisi banyak uang berjumlah ratusan juta rupiah. Banyak sekali mas. Ini serius untuk aku sendiri mas? Tanya Sukri. Iyo, sekarang kamu boleh pulang, jelas Sugeng. Sukri pun mengucapkan rasa syukur dan senangnya kepada Sugeng, Safari dan juga Soleha. Matur suwun mas, terima kasih banyak. Aku ingin pulang, ingin makan enak dan menikah lagi, ucap Sukri. Nikmati hidupmu sebelum kematian menjemputmu, jelas Sugeng. Sukri pun mengangguk paham. Dia pun pamit untuk pulang dan tidak menyadari bahwa itu semua hanyalah akal-akalan dari Sugeng saja. Ri, ambil bukunya. Iya mas. Safari pun mengambil buku catatan pesugihan dan menyerahkannya kepada Sugeng. Sugeng boleh menulis nama seseorang yang akan dijadikan tumbal selanjutnya. Sukri Batang 2002 meninggal karena terlindas truk pengangkut pasir di jalan raya. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras. Teriakan dan tangisan memenuhi lokasi kejadian. Betapa tidak, orang-orang di sekitarnya mengenali wajah jasad yang baru saja terlindas truk pengangkut pasir itu, walau samar-samar. Sukri mati, teriak warga. 12 tahun kemudian. Sudah 12 tahun berlalu, Siti memutuskan untuk fokus terhadap karirnya yang di Pekalongan. Begitupun juga dengan Darsim. Keduanya sudah menikah dan memiliki anak. Masing-masing mereka menjadi seseorang yang sukses. Siti menikah dengan orang luar Jawa bernama Iqbal dan memiliki seorang anak bernama Dani. Sedangkan Darsim menikah dengan wanita berdarah Jawa Tengah. Dia bernama Larasati dan memiliki 2 orang anak bernama Jaja dan juga Wahyuni. Siti sering sekali menghubungi Darsim agar sering-sering bertemu. Namun setelah 12 tahun lamanya, mereka baru bertemu walaupun masih dalam satu kota sekalipun. Hal ini dikarenakan Darsim ingin fokus terhadap pencapaiannya terlebih dahulu. Tepat di akhir tahun 2014, mereka bertemu kembali. Mereka sengaja bertemu di luar Pekalongan agar pembahasan menjadi makin baik. Karena lagi-lagi topik yang dibicarakan adalah mengenai anggota keluarga yang lainnya. Seperti biasa, jika awal bertemu, mereka saling memeluk erat, menanyakan kabar, dan lain-lain. Anak-anak mereka pun saling bertemu. Dani, usia 5 tahun, anak dari Siti dan Iqbal. Jaja dan Wahyuni, berusia 4 tahun dan juga 2 tahun, anak dari Darsim dan Larasati. Anak-anak mereka bermain di dekat taman tempat mereka makan bersama. Siti memulai forum terlebih dahulu. Sudah 12 tahun lamanya, rasanya kita sudah seperti bukan saudara lagi ya Sim, canda Siti sambil tertawa. Suasana semakin mencair karena Siti benar-benar berbeda dari yang dulu. Ngomong-ngomong, yang di Batang, apa kabar ya Mbak? Tanya Darsim. Batang? Oh, aku lupa Sim. Kemarin aku dapat informasi bahwa Mas Sukri meninggal dunia tepat ketika kita ingin berangkat ke Pekalongan, jelas Siti. Meninggal? Iya Sim, terlindas truk, jelas Siti. Suasana menjadi hening. Kok bisa? Entahlah. Katanya dia meninggal dunia setelah diberi uang sekoper oleh seseorang, jelas Siti. Dari mana kamu tahu? Tanya Darsim. Pak Sanubari. Lagi-lagi Pak Sanubari. Siapa dia sebenarnya? Kamu bertemu Pak Sanubari? Tanya Darsim. Kebetulan dia yang mengelola perusahaanku dulu, dan dia mengenalku ketika hari di mana ibu meninggal, jelas Siti. Darsim mencoba menenangkan diri. Dia ingat bahwa tugasnya belum selesai, yaitu mencari buku catatan pesugihan. Apa ini karena pesugihan? Tanya Iqbal. Siti langsung terkejut mendengar hal itu. Dia tidak percaya bahwa suaminya sendiri mengatakan hal yang tidak wajar. Mas, kok mas ngomongnya gitu? Tanya Siti. Orang yang meninggal tidak wajar itu biasanya dijadikan tumbal, jelasnya.
Kali ini Darsim satu pemikiran dengan Iqbal. Selama bertahun-tahun Darsim tertekan karena masalah ini, dan baru kali ini dia mengetahui apa yang dilakukan olehnya menjadi berbuah yang manis. Contohnya? Tanya Siti. Banyak ada orang yang tiba-tiba meninggal ketika menerima uang banyak dari orang yang tidak dikenal. Ada yang sakit berpuluh-puluh tahun namun belum meninggal. Dia meninggal ketika penyerahan tumbal berlangsung, dan itu sangat banyak sekali, jelas Iqbal. Darsim hanya terdiam. Selama 12 tahun berlalu, dia tidak ingat apapun kecuali buku catatan pesugihan. Dia seperti hilang ingatan akan sesuatu yang pernah terjadi padanya. Mbak, bagaimana kalau sekarang kita ke Pekalongan? Bukannya Mbak juga harus menempati rumah ibu ya? Pertanyaan Darsim itu membuat Siti sedikit lega. Iya, betul juga ya. Anak-anak juga perlu ke tempat ibu agar dia merasa memiliki seorang nenek. Senyum Siti. Jadi, kapan kita berangkat? Tanya Darsim. Malam ini, jawab Siti dan Larasati dengan kompak. Mereka berdua pun tertawa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi 12 tahun sebelumnya. Kembali ke masa lalu, ketika kematian Sukri. Mas, Sukri benar-benar meninggal? Tanya Safari. Kita tidak ada pilihan lain. Kita jadikan Sukri sebagai tumbal selanjutnya, ucap Sugeng. Mas, aku takut mas. Aku takut kita ditangkap. Soleha mulai panik dengan keadaan sekitar. Sugeng mengelus kepalanya. Seharusnya kamu yang lebih dewasa dari aku, Mbak. Aku kan adikmu. Aku beritahu, semuanya tidak akan ada yang tahu dengan kematian Sukri. Aku sudah meminta Nyi Ratu untuk menghilangkan kedekatanku pada Sukri. Safari dan Soleha saling menatap. Keduanya tidak mengerti apa arti dari kedekatan tersebut. Mas, apa maksudnya? Tanya Safari. Aku telah menghilangkan pikiran warga mengenai hubungan diriku dan juga Sukri. Ini semua berkat Nyi Ratu. Aku telah melakukan transaksi baru dengannya. Soleha dan Safari mulai penasaran. Apa bentuk baru dari transaksi itu? Aku akan membunuh Darsim dan juga Siti di 12 tahun mendatang, jelas Sugeng. Mas, ini keterlaluan. Kau sendiri yang bilang kan, setelah ibu tidak ada lagi anggota keluarga kita yang dijadikan tumbal. Sugeng menatap tajam Soleha. Ini perintah. Semua tidak ada yang gratis. Jika kita terpaksa membunuh orang terdekat, maka kita harus menghabiskan 2 atau 3 lagi orang terdekat, jelas Sugeng. Safari menjatuhkan diri. Seharusnya dia tidak berada di lingkaran ini. Bangunlah. Kalian semua akan aman. Kematian Sukri bukanlah karena kalian. Nyi Ratu sudah membantu kita. Tidak ada orang yang tahu akan penyebab kematian Sukri, jelas Sugeng. Soleha membangunkan tubuh Safari. Mas, apa perjanjian itu bisa dibatalkan? Ucap Safari. Bisa. Yang terpenting, si korban harus keluar dari Pulau Jawa. Itu perintah dari Nyi Ratu jika ingin selamat, jelas Sugeng. Safari tidak ingin Siti menjadi korban kekacauan pesugihan ini. Dia mengatakan bahwa semua bermula karena keegoisan dan keserakahan Sugeng. Kembali dalam pembahasan Darsim dan Siti di 12 tahun setelahnya. Mereka pun berangkat menuju ke arah Batang. Selama dalam perjalanan, mereka selalu mengatakan hal-hal yang baik. Tidak ada keanehan dan kejanggalan yang terjadi di antara anak-anak mereka. Namun, ketika mereka sudah mencapai Batang dan desa tempat neneknya berada, Dani dengan mata telanjang melihat banyak mayat-mayat berdiri dengan berbagai macam luka. Kok banyak setan di sini? Tanya Dani. Siti langsung menutup mata Dani dengan terpaksa. Kenapa, Mbak? Tanya Darsim. Sim, kamu tahu mitos tempat ini? Tanya Siti dengan perasaan was-was. Enggak, Mbak. Apa itu? Tanya Darsim. Kalau anakmu melihat mayat-mayat berdiri di jalan, nanti anakmu akan mati, jelas Siti. Iqbal langsung memeluk istri dan anaknya. Mah, udah, gak usah mikirin mitos. Itu hanya cerita dari turun-temurun yang dipercayai sampai sekarang, jelas Iqbal. Tapi mas, aku gak bohong. Ini asli. Darsim menghentikan mobilnya. Sontak saja seluruh penumpang menjadi terkejut karena rem mendadak itu. Kenapa sih? Tanya Iqbal. Mobilnya mogok mas. Aku tadi melihat sosok Mbok Imas di depan sana, jelas Darsim sambil menunjuk ke arah yang dimaksud. Siti berusaha memejamkan matanya. Apakah karena mereka tumbal jadi masih bergentayangan, atau karena ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh para penunggu di sini untuk tidak memasuki area terlarang? Sim, ayo cepet beresin, jelas Iqbal.
Darsim langsung membereskan mobilnya yang mogok bersama dengan Iqbal. Larasati dan dua anaknya memandangi Siti dan Dani yang masih ketakutan. Mbak, tenang, jangan panik. Justru mereka itu suka orang yang panik, jelas Larasati. Siti tersenyum. Mah, kok bau bangkai? Ucap Dani. Tanpa sengaja Siti membuka tatapan mata Dani. Bangkai apa? Tanya Siti. Dani melihat sosok wanita tua dengan wajah menyeramkan sedang berkata kepada Dani, "Jangan masuk tempat itu." Ucap sosok itu. Dani langsung menutup matanya. Dia menangis karena melihat sesuatu di dekat jendela mobil. Kamu lihat apa, Dek? Tanya Siti. Mah, kata nenek tua itu kita nggak boleh masuk ke tempat yang akan kita tuju. Dani langsung menutup matanya. Dia menangis karena melihat sesuatu di dekat jendela mobil. Kamu lihat apa, Dek? Tanya Siti. Mah, kata nenek tua itu kita nggak boleh masuk ke tempat yang akan kita tuju. Jelas Dani. Kenapa? Tanya Siti. Nanti banyak yang mati. Jelas Dani. Iqbal dan Darsim telah usai membereskan mobil. Mereka berdua langsung masuk ke dalam mobil dan melihat kepanikan di dalamnya. Ada apa ini? Tanya Darsim. Mas, kita kayaknya harus pulang lagi. Ada apa? Tanya Iqbal. Sosok Mbok Imas mengikuti kita. Ucap Siti. Tubuh Dani tiba-tiba menjadi panas. Tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Siti ketika si buah hati panas mendadak. Kalau kita pulang, gak akan mungkin. Mending kita lanjut aja ke tempat ibu. Ucap Darsim. Akhirnya keputusan mereka bulat. Mobil tetap melanjutkan ke tempat tujuan. Darsim menyalakan mobil. Dani masih merintih kepanasan karena suhu tubuhnya naik drastis. Seharusnya kita tidak kesini, Mas. Jelas Siti. Memang siapa itu Mbok Imas? Tanya Laras. Dia adalah korban pesugihan. Masih belum jelas juga. Tapi katanya Mbok Imas masih gentayangan. Korban pesugihan? Tanya Iqbal. Dulu tempat ini penuh akan pesugihan. Pesugihan itu terkenal dengan catatan kematian. Siapapun namanya yang tercatat, maka dia akan meninggal sesuai dengan apa yang ditulis oleh budak tulis catatan pesugihan itu. Jelas Darsim. Perjalanan semakin menambah buruk. Tak kalah banyak orang-orang di sekitaran desa melempari mobil dengan kotoran sapi dan ternak lainnya. Mas, itu apa, Mas? Tanya Siti. Gak tahu aku juga. Mereka meneriaki Siti dan yang lainnya dengan ucapan, "Pelaku pesugihan, kau pelaku pesugihan." Laras menatap tatapan para warga desa. Tatapannya? Ucap Laras. Kenapa, Mah? Tanya Darsim. Tatapannya penuh dengan kebencian dan ketidaksukaan. Sepertinya mereka mengira kita adalah orang di balik kemarahan mereka. Jelas Laras. Mobil terus masuk menuju ke rumah besar yang berada di sekitaran rumah-rumah sederhana pada umumnya. Ini rumahnya? Tanya Iqbal. Itu rumah kakakku, Sugeng. Jelas Siti. Kita turun. Ingat, jaga anak-anak. Prioritaskan anak-anak dahulu. Jelas Darsim. Darsim memarkirkan mobil tepat di depan rumah. Dari dalam rumah, Safari menyadari kedatangan seseorang yang dikenalnya selama ini. Kamu telah masuk ke kandang macan, Mbak. Untuk apa kalian datang kemari lagi? Jelas Safari. Setelah selesai memarkirkan mobil, Darsim dan Iqbal berjaga-jaga untuk melindungi anak-anak dan wanita dahulu. Arahkan mereka langsung ke Mas Sugeng. Aku berjaga-jaga dahulu. Jelas Darsim. Siti kemudian menuju ke depan rumah dan mengetuk pintu rumah. Sebelum rumah diketuk, Safari keluar dengan wajah polos seperti biasanya. Safari? Ucap Siti. Kenapa Mbak datang lagi? Tanya Safari. Emang kenapa? Tanya Siti. Mbak Soleha sedang sakit keras, Mbak. Jelas Safari. Siti pun langsung meringsek masuk ke dalam diikuti juga dengan Laras serta anak-anak lainnya. Safari melangkah menuju Darsim dan juga Iqbal yang masih berdiri di dekat mobil. Seharusnya kamu gak bawa keluargamu ke sini. Itu sama saja dengan bunuh diri. Jelas Safari. Darsim dan Iqbal hanya terdiam. Safari kembali masuk ke dalam rumah. Itu adik kamu? Tanya Iqbal. Iya, dia yang paling bungsu. Jelas Darsim. Serem banget ya. Darsim pun mengajak Iqbal masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Safari telah menyiapkan minuman dan makanan untuk Siti dan yang lainnya. Darsim dan Iqbal
mulai ikut bergabung dan duduk di dekat masing-masing istrinya. Sudah sekian lama setelah kalian pergi, rumah ini menjadi kacau, jelas Safari. Kenapa? Tanya Siti. Sukri telah meninggal, lalu Mbak Soleha sakit, suami dan anak-anaknya meninggal dunia. Begitu juga denganku, aku hanya hidup sebatang kara, jelas Safari. Istri dan anak-anakmu? Tanya Laras. Safari menatap wajah Laras dan berucap, mati kabeh. Itu anakmu, Mbak? Tanya Safari. Iya, dia demam baru saja, ucap Siti. Dia tidak demam, sosok di luar rumah mengikuti anak ini, ucap Safari. Siti merasakan hawa merinding yang kuat. Anak ini ingin ditarik. Akhirnya, setelah lama, turunlah Sugeng. Itu siapa? Tanya Iqbal sambil berbisik. Dia kakakku, Sugeng, jelas Darsim. Darsim masih menaruh dendam kepada Sugeng. Sedikit demi sedikit ingatannya terbuka kembali. Sugeng mendekati Safari dan membisiki sesuatu kepada Safari. Iya mas, jelas Safari. Safari izin pamit karena harus menjaga Soleha yang masih berbaring di kasur. Sedangkan Sugeng, dia duduk menggantikan Safari. Bagaimana kabar kalian? Tanya Sugeng. Kami baik semua mas. Sugeng memperhatikan satu demi satu anak-anak kecil yang terlibat dalam perjalanan jauh Darsim dan Siti. Anakmu kenapa, Ti? Tanya Sugeng. Dia ketempelan, ucap Siti. Po Imas yang mengganggunya, jelas Sugeng. Karena sudah larut malam, Sugeng pun mempersilahkan mereka untuk menempati kamar. Berapa hari kalian di sini? Tanya Sugeng. 2 hari mas. Kita nggak mau lama-lama lagi, soalnya ada kerjaan di luar kota, jelas Siti. Sugeng mengangguk paham. Dia kembali naik ke atas kamar tempat Mbak Soleha. Keluargamu aneh sekali, Sim, jelas Iqbal. Darsim tidak meladeninya. Selama di rumah Sugeng, dia harus menemukan sebuah buku catatan pesugihan. Sementara di kamar Mbak Soleha, berani-beraninya dia kemari. Apa dia ingin menjadi tumbal? Tanya Sugeng. Mas, sudah, jangan lakukan lagi. Kita tidak perlu melakukannya, ucap Safari. Sugeng terduduk di dekat Soleha. Dia sadar bahwa Soleha belum juga pulih. Anaknya Siti itu, dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh kita, jelas Sugeng. Safari memahami maksud perkataan Sugeng terhadapnya. Namun dia lebih memilih diam. Safari tidak ingin ada korban lagi yang berjatuhan. Di kamar tempat Siti dan Darsim, semua anggota keluarga berkumpul menjadi satu. Ingat, jangan pernah ada yang beritahu nama asli anak-anak kita, jelas Darsim. Kenapa? Tanya Iqbal. Darsim terdiam. Dia menunggu kalimat yang tepat agar ucapannya bisa dipahami. Kakakku melakukan pesugihan, jelas Darsim. Siti, Iqbal, dan Laras terkejut mendengar penuturan Darsim mengenai Sugeng. Hah? Jadi? Tanya Laras. Kenapa kamu baru bilang? Tanya Iqbal. Darsim mencoba untuk tenang. Kunci kita adalah satu. Kita harus dapatkan buku catatan pesugihan itu. Namun, semenjak kematian Sukri yang menjadi budak tulis, aku belum tahu siapa yang memiliki buku itu selanjutnya, jelas Darsim. Jadi, pesugihan ini akan berguna jika budak tulis menuliskan nama korbannya lengkap dengan keterangan lainnya, tanya Iqbal. Benar, dari tanggal, bulan, tahun, dan juga penyebab kematian. Semuanya harus tertulis, jelas Darsim. Kalian harus mengganti nama anak-anak kalian dan juga nama kalian. Kalau aku dan Siti kemungkinan tidak akan dijadikan korban karena kita orang terdekat. Iqbal naik pitam. Jadi, kalian membawa kita ke sarang pesugihan? Tanya Iqbal. Darsim langsung menutup mulut Iqbal. Jangan kencang-kencang, nanti kita ketahuan, jelas Darsim. Gini, kita cuma sehari saja di sini. Kita langsung cari bukunya, sekaligus menyelamatkan Mbak Soleha dan juga Safari. Bagaimana? Tanya Darsim. Mereka pun setuju. Jadi, mereka esok harinya langsung bergerak jika kondisi dan situasi benar-benar memungkinkan. Keesokan harinya, Darsim, Siti, Iqbal, dan Laras izin untuk pergi ke kamar Mbak Soleha. Sedangkan anak-anak mereka biarkan berada di kamar. Safari mengizinkan mereka untuk menengok Soleha. Setelah berada di kamar, betapa terkejutnya Darsim melihat keadaan kakak yang paling tuanya itu sudah kering kerontang. Jangan tanya penyakitnya, Mas. Kita semua tidak ada yang tahu mengenai penyakit Mbak Soleha, jelas Safari. Mereka berempat mendekati Mbak Soleha. Mbak, ini Darsim. Kami datang lagi untuk menjenguk Mbak, jelas Darsim. Tidak ada jawaban dari Mbak Soleha. Tatapannya masih tetap ke arah langit-langit. Bersamaan dengan itu,
Sugeng memasuki kamar anak-anak dan hendak mencari anak Siti untuk dijadikan tumbal sebagai kelanjutan pesugihannya. "Kamu namanya siapa?" tanya Sugeng kepada Jaja. "Alex, Om," jawab Jaja. Sugeng tersenyum. "Yang ini siapa?" tanya Sugeng kepada Wahyuni. "Tata, Om," jawab Wahyuni. Sugeng masih tersenyum. Dia tahu mereka berdua telah berbohong akan nama aslinya. "Nah, yang ganteng ini siapa namanya?" tanya Sugeng kepada Dani. "Dani, Om." Sugeng senang mendengarnya. Anak ini benar-benar jujur. "Kenapa kamu jujur? Kan bohong itu dosa, Om." Sugeng menertawakan dirinya sendiri. Selama ini dia telah melakukan banyak dosa besar dan bohong, namun dia tidak tahu apa arti dosa sebenarnya. "Dani, kamu kangen ibu sama bapak nggak?" "Kenapa emangnya, Om?" tanya Dani. "Kalau Dani mati duluan, gimana?" tanya Sugeng. Dani tidak menjawab. Dia tetap memainkan permainan yang ada di sekitarannya. Sugeng kemudian menulis nama Dani dalam sebuah kertas robekan. "Dani, Batang 2014, akhir bulan, meninggal karena dalam perjalanan menuju luar kota." Sugeng pun keluar dari kamar. Sementara di kamar Mbak Soleha, Darsim segera meraba-raba sekitaran tubuh Mbak Soleha. Akhirnya, dia menemukan sebuah buku yang dia yakini sebagai buku catatan pesugihan. "Mas, lagi ngapain?" tanya Safari. Iqbal langsung mengancam Safari dengan cara mencekiknya dari belakang. "Mas, ngapain?" teriak Safari. "Sim, cepat, ambil bukunya," teriak Iqbal. Darsim mengambil buku itu, namun Mbak Soleha menahannya. Dengan sekuat tenaga, Darsim mendorong tubuh Mbak Soleha hingga terjatuh. "Mas!" teriak Siti. "Siti, Laras, cepat lari ke mobil." Siti dan Laras menuruti perintah Darsim. "Mas, ojo mas!" teriak Safari. Ketika Darsim membuka, dia terkejut dengan namanya dan nama Siti sudah masuk dalam list. Darsim menjatuhkan buku itu. Kalian, keluarlah," ucap Darsim sambil menangis. "Mas, jangan dibuka," teriak Safari. "Bal, lepasin. Kalian berdua pergilah bersama Siti. Aku dan dia telah dicatat namanya dalam buku ini. Darsim, Batang 2014, akhir bulan, meninggal karena serangan jantung. Dan Siti, Batang 2015, awal bulan, meninggal karena serangan jantung." Darsim terjatuh. Dia meninggal dunia. Buku itu terbuka dengan lebar dan terlihat nama-nama orang yang dicatat. Soleha, Batang 2014, akhir bulan, meninggal setelah Darsim, serangan jantung. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin," teriak Safari. Iqbal langsung menarik Safari untuk keluar. "Ayo kita keluar, kita selamatkan Siti," teriak Iqbal. Safari langsung bangkit walau agak berat. Dia kemudian berlari menuju arah mobil. Ternyata buku itu telah lama dicatat, dan yang mencatat nama Soleha adalah Sugeng sendiri. Siti dan Laras menunggu di dalam mobil. Mereka melihat Safari dan Iqbal sedang berlari ke arah mobil. Laras merasa kurang tenang ketika suaminya tidak ikut. "Mas, Darsim mana?" tanya Laras kepada Iqbal. "Darsim telah dicatat namanya," jelas Iqbal. Tanpa banyak lama, Iqbal langsung menekan gas mobil dan melarikan diri. "Mas, Darsim mana?" tanya Laras. "Hentikan, Ras, nanti nabrak," teriak Iqbal. "Kenapa semuanya jadi begini?" teriak Siti. Safari melihat ketika anak kecil di belakang. "Anak Muti, kemungkinan dia juga." "Maksudnya?" tanya Siti. "Anakmu juga dicatat," jelas Safari. Siti tak percaya itu terjadi. Kamu di kamar ketemu Om Sugeng?" tanya Siti. Iya, Ma. Dia nanya apa aja?" tanya Siti. "Nama, Ma. Terus kamu jawab apa?" "Namaku Dani." Iqbal menghentikan mobilnya. "Kamu jawab nama aslimu?" tanya Iqbal. Iya, Pak,"
Iqbal marah bukan kepala. Dia langsung memukuli tubuh Siti. Namun Safari menahannya. Kita harus keluar kota dalam waktu 12 jam. Jangan sampai kita masih dalam daerah Jawa, karena itu pantangannya. Maksudnya? Tanya Iqbal kepada Safari. Mas Sugeng melakukan kontrak perjanjian baru 12 tahun yang lalu. Katanya, dengan keluar dari Jawa, maka akan membatalkan catatan pesugihan itu sendiri. Jelas Safari. Iqbal langsung menancap gas mobilnya. Dia tak tahu harus bagaimana lagi. Harapan dan keselamatan menjadi salah satu penentu dari semuanya. Tubuh Dani semakin panas, ucap Siti. Kita masih dalam ruang lingkup daerah yang tak bisa membatalkan pantangan, jelas Safari. Mobil terus berjalan agar segera keluar dari luar Pulau Jawa. Sudah beberapa jam mereka melakukan perjalanan, namun belum juga sampai pada tujuan. Siti menangis sambil mendoakan yang terbaik dalam diri Dani. Nak, yang kuat ya. Sebentar lagi kamu akan selamat. Kamu anak ibu yang jujur. Ibu bangga sama kamu, nak. Tangis Siti. Tak ada yang tidak sedih. Laras telah kehilangan suaminya. Safari telah kehilangan kedua akaknya sekaligus, dan kini Iqbal dan Siti. Mereka berdua akan menghadapi sesuatu yang mengerikan. Iqbal tak kuasa menahan tangisnya. Jam sudah pukul 10 malam, namun mereka masih juga berada di tempat yang jauh dari luar Pulau Jawa. Siti tertidur kala itu. Dia pun bermimpi bertemu dengan Dani dan ibunya, Ibu Sumira, juga Darsim dan Mbak Soleha. Ma, Dani mau ikut Om Darsim, Nenek, sama Uwak Soleha ya, ucap Dani. Mau kemana, Dek? Tanya Siti. Dani tidak menjawab apapun. Dia membawa banyak baju di dalam koper dan pergi bersama-sama dengan Darsim, Ibu Sumira, juga Mbak Soleha. Dani, teriak Siti. Sontak saja yang lain terkejut dan terbangun. Sialan, kenapa harus macet? Teriak Iqbal sambil mengaksonkan mobil. Sekarang jam berapa? Tanya Siti. Setengah 12 malam. Tersisa 30 menit lagi, namun mustahil untuk menyelamatkannya. Siti langsung keluar dari mobil sambil menggendong Dani. Mau kemana, Mah? Teriak Iqbal. Siti berlari sambil menggendong Dani. Berlari menerobos waktu dan pantangan. Jika di depan adalah gapura pembatas luar Jawa, itu artinya dia bisa berlari sebisa mungkin. Iqbal membangunkan Safari. Ri, pegang mobilnya. Mau kemana, Mas? Iqbal keluar dari mobil. Namun sayang, dia selalu gagal karena banyak motor yang menyalip dari arah samping mobil. Siti terus berlari untuk mencapai luar Pulau Jawa. Dia tak bisa melakukan apapun selain berlari menahan rasa sakit, pegal, dan penderitaannya demi anaknya yang tercinta. Dek, kamu harus kuat. Kamu bertahan. Ibu ada di sini. Tangis Siti. Siti! Teriak Iqbal dari arah belakang. Siti tak menggubris teriakannya. Tidak ada waktu lagi sebelum mengganti hari. Siti melihat jam tangannya, dan ternyata sudah hampir waktu pagi. Jangan mati, teriak Siti. Dia tak sanggup lagi menahan beban. Siti berhenti karena tubuhnya tidak sanggup lagi. Ma, ucap Dani. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Nak, kamu masih hidup kan? Dani tersenyum. Nak, sebentar. Mama mau bawa kamu ke depan sana. Kamu yang kuat ya, pinta Siti. Gak usah, Ma. Gak usah, ucap Siti sambil meneteskan air mata. Mama jangan nangis ya. Kata Om Sugeng, kalau Dani mati, Mama gak boleh nangis. Senyum Dani. Detik demi detik, waktu sudah habis. Mama, Papa, jangan nangis ya, ucap Dani. Tubuhnya kaku dan semakin berat. Dani menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Siti, tepat di tengah jalan. Dani, teriak Siti dengan meluapkan segala kesedihannya. Iqbal yang melihat Siti memeluk Dani yang sudah meninggal langsung menjatuhkan diri. Anaknya menjadi korban dari catatan pesugihan yang ditulis oleh Sugeng. Suasana menjadi haru
Kini yang berada dalam pelukan Siti bukanlah Dani yang jujur dan polos lagi, tapi itu adalah Dani yang telah meninggal dunia. "Ayo kembali ke dalam mobil," ucap Iqbal. "Pak, Dani, Pak," ucap Siti. "Aku tahu, tapi namamu juga tercatat. Aku gak mau kehilangan orang yang berharga dalam hidupku untuk kesekian kalinya," jelas Iqbal. Iqbal mencoba untuk menegakkan kembali Siti dengan sebisa mungkin. Mobil pun langsung menuju ke arah Iqbal dan Siti. Ketika jasad Dani dimasukkan ke dalam mobil, tentu saja hal ini membuat seluruh orang yang berada di dalamnya menangis. Seorang anak kecil telah meninggal karena korban dari pesugihan. Dia tak bersalah. Dia hanya jujur sambil menyebutkan nama aslinya. Kenapa harus orang jujur yang meninggal? Mobil kemudian kembali dijalankan, walau dalam keadaan berat hati. Kali ini Iqbal tidak terlalu cepat. Dia tahu tanggal kematian istrinya. Lewat beberapa menit saja, mereka telah berhasil melewati perbatasan Jawa dan luar Jawa. Siti selamat. Kelanjutan dari cerita ini, tak kala mereka sampai, mereka langsung disambut oleh warga di tempat mereka mencari tempat. Di sana, para warga antusias untuk memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan Dani si bocah jujur. Akhirnya, setelah usai, mereka yang selamat tinggal di tempat itu. Lalu, bagaimana dengan nasib Sugeng? Beberapa hari setelahnya, Siti dan Safari mengunjungi seorang kiai di daerah itu dan menanyakan tentang Sugeng. Kata kiai tersebut, Sugeng tidak bisa diselamatkan. Dia sudah melakukan kontrak perjanjian. Karena itu, Siti dan Safari tidak menyelamatkan Sugeng. Lalu, apakah Sugeng masih hidup? Wallahu alam.